percaya nih bahwa maksud Imam Syafi'i itu yang sampean sampaikan itu salah. Antum ngakui nggak? Enggak ya, ngakui Nggak mau seperti ngakui. apa? Ya, Ya, ya nggak mau ngakui itu berarti kan ya. sudah lughawiyah itu ya. Iya, yang beliau maksudkan bid'ah mahmudah yang terpuji itu yang bukan bid'ah ini ya, bukan bid'ah fiddin ya. Karena agama ini sudah sempurna, Mas ya kan? Iman, Mas Iman, ini mohon maaf ya, mohon Iya, maaf. Mohon maafkan teman-teman saya yang ada di sini ketawa-ketawa bukan meremehkan antum. Tapi antum sedikit lucu aja gitu. Jadi kayak lucu aja gitu dari apa ya yang antum paparkan kayak tadi gitu. Sebenarnya pertanyaannya simpel. Antum sudah mengakui kalau yang antum sampaikan salah terkait Imam Syafi'i. Antum nggak mau, malah mau pindah lagi. Nanti nggak mau lagi ngakui. Akhirnya kan sampean sendiri yang jatuh kan. Nah, itu kita diskusi santai aja. Bener atau tidak, antum mengakui atau tidak. Kalau ngakui ya udah selesai, gak usah bahas lagi. Kita pindah ke masalah yang lain. Lebih enak kan kayak itu. Biar nggak terkesan sampean tuh lari iya. dari tanggung jawab. Ini kan iya, contoh ni'matil bid'atu hadhihi itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir itu contoh daripada bid'ah lughawiyah. Iya. Bid'ah min haitsu lughah itu. Iya. Kita bicara Imam Syafi'i atau Ibnu Jadi Katsir? iya. Iya, Berarti Imam yang Syafi'i, Ibnu Katsir ya, itu Imam kan Syafi'i ya. Kita bicara Iya, Antum. nggak mungkin beliau beranjak dari yang lebih paham tentang mazhab Asy-Syafi'i. Ana lebih yakin dengan Imam Ibnu Katsir daripada kalau antum. begitu ana lebih yakin Antum dengan man gitu. Imam Nawawi. Imam Nawawi Iya. lebih sepuh. Imam Nawawi Lebih lebih dulu. sepuh 100 Iya. tahun lagi. Dan Ya, beliau dan bukan Imam cuman Ibnu Katsir lebih paham lah tentang Imam Nawawi daripada antum juga gitu kan. Imam Ibnu Iya kan? oh, bagaimana beliau lebih Iya. paham. Imam Nawawi itu track recordnya Iya. fuqaha sekaligus muhadditsin. Ibnu Katsir bukan fuqaha. Bagaimana bisa antum bilang lebih paham? Antum baca komentar di Tobaqatus Syafi'iyah mengenai Imam Nawawi. Tapi Bang Cahaya Iman mau menambahkannya. Bang Hilman mau menambahkan. Monggo, Bahkan monggo. di kitab fikih Hambali saja itu Imam Bali di kitab fikul Hanafi Hambali Akabir itu mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hidayah wa bid'ah dolalah. Bahkan di kalangan Hambali sendiri di kitab Al-Mutla ala Abwabil Mukna Al-Matla ala Abwabil Makna mengatakan bid'ah itu ada dua bid'ah tadi, bid'ah hidayah wa bid'ah dolalah. Tapi saya tunjukin ini. Gak usah, Rizky, gak usah. Antum sebenarnya gini ya teman-teman. Ini makanya kita itu temanya kan pengen mengembalikan orang-orang Wahabi ke jalan yang benar. Karena begini, Jadi dari kalangan Hambali sendiri pun mengatakan begitu. Dia itu mengatakan juga seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Sedangkan di Hambali sendiri mengatakan bid'ah juga ada dua, bid'ah hidayah sebutnya. Beda perkataan saja, beda lafaz saja, tapi intinya sama. Bahkan beliau mengatakan wal bid'atu munqasimun bi kisami ahkamit taqalifil khamsah. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah. Bahkan Ustadz Rizky, kalau menurut Hambali di itu, kitab ini, Ustadz Rizky, itu versi Wahabi, Imam Hambali itu ahli bid'ah, masuk neraka. karena memang yang Hambali itu memang sebagian besarnya muridnya Imam Syafi'i, Bang Cahaya. Jadi perkataan mahmudah atau hasanah itu ibaratnya sama dengan hidayah. Dia kita Hambali sendiri terang-terangan Begini, mengatakan bid'ah ini hidayah sebutnya, bukan saya ingin hasanah tapi menyampaikan. hidayah sebutnya. Saya Bahkan betul, dibagi menjadi betul. taklifil khamsah, menjadi 5 katanya itu. Apa itu menurut lebih parah tanggapan Bang bid'ahnya Cahaya ya. itu? Bid'ahnya lebih parah itu. Imam Hambali. Iya Jadi kan, gini, ini yang sebentar bid'ah saya yang dulu ya, sebentar dibagi-bagi dulu. itu bid'ah min haitsu lughah itu bukan bid'ah fi aslid din. Ya, Bang. karena dalam asal agama ini tidak ada bid'ah. Bang Cahaya, Iya. bid'ah secara bahasa itu apakah termasuk perkara agama? Bahasa Atau bukan tidak? agama. Antum mendefinisikan bid'ah secara bahasa. Saya paham katanya.
Antum mendefinisikan bid'ah secara bahasa, apa itu hanya terkhusus pada perkara dunia saja, atau umum, baik dunia ataupun agama? Gimana? Ya, maka dipahami ya, bid'ah fi aslid din itu enggak ada yang hasanah. Ya, iya. Antum tidak menjawab pertanyaan saya. Menurut antum, bid'ah secara bahasa apakah hanya terkhusus pada duniawi saja atau umum? Umum sebagaimana wada' lugawi, bahwa itu umum baik dunia Iya, kalau bid'ah ataupun agama. iya, iya, bid'ah secara bahasa bukan bid'ah min haitsul syariah ya. Ya Paham memang tidak secara pertanyaan bahasa. saya? Pertanyaan saya paham tidak? Bid'ah secara agama, bid'ah secara bahasa, apakah termasuk Iya. Ya Bid'ah bid'ah secara- secara bahasa ya secara bahasa bukan saya tanya secara sekali istilah. lagi? Bid'ah secara bahasa, apakah termasuk juga, maksudnya definisi bid'ah secara bahasa, apakah mencakup perkara agama atau perkara duniawi saja? Iya. Ya itu sesuatu yang tidak di apa nama itu yang tidak masuk ke dalam pembahasan syariat gitu. Karena yang dibahas oleh syariat itu bid'ah dalam yang dikatakan setiap bid'ah itu sesat itu dalam syariat gitu. Karena syariat itu sudah Saya tanya sempurna. sekali lagi, Bang. Abang Iya. sepertinya tidak paham pertanyaan. Coba begini, Bid'ah ini secara cuman bahasa, apakah termasuk perkara agama atau perkara duniawi saja? Itu jawabannya hanya dua. Jawabannya hanya duniawi saja. Semisal seperti mobil, motor, pekerjaan, tidak termasuk perkara agama. Gimana? Atau juga termasuk perkara agama juga? Bid'ah secara bahasa itu. Iya. Kalau bid'ah secara bahasa itu ya sesuatu yang memang tidak dimasukkan ke dalam makna hadis kullu bid'atin dhalalatun itu gitu. Paham? Ini terserah host sama Ustadz Haizu. Ini nggak paham pertanyaan. Saya lanjut kurang Ya. tahu. Ya udah, jadi intinya gini. Saya ini cuman ngasih bocoran sebetulnya ya sama teman kita. Dia itu ikhwan. Ikhwan kita itu mau bagaimanapun mereka itu semakin jauh harusnya kita harus tarik ke pintu kebenaran ya. Jadi ini sedikit bocoran untuk Mas Cahaya Iman. Antum itu mau mendefinisikan seperti apapun, jatuhnya ujung-ujungnya nanti masuknya ke ulama yang sampean caplok itu pasti ulama Ahlus Sunnah. Karena kelompok Wahabi itu baru akhir abad 19 munculnya, baru banget. Assalamualaikum. Gitu loh. Jadi sampean mau nyeplok Iya. ibarat mau Iya, mau yang nyeplok. Wahabi itu kan hanya sematan, itu hanya framing ya. Kata Buya Hamka itu yang awal sekali yang menyemarakkan Wahabi itu dalam kitab beliau yang judulnya Dari Perbendaharaan Lama itu kan Belanda itu. Yang ingin ingin melemahkan perjuangan Imam Bonjol dahulu kan. Imam Bonjol juga dikatakan Wahabi itu, ya kan? Bahkan Buya Hamka pun ayahnya juga pernah juga dituduh Wahabi, karena Wahabi ini sampai-sampai kan perdebatan yang Gus Ulil itu yang orang NU yang liberal itu kan, yang dengan seorang aktivis yang membahas masalah tambang itu ya, itu Bang kan dituduh Sulaiman. Wahabi juga dia gitu ya. Nggak- Iya. nggak usah Memang nggak Wahabi nggak itu bahas sekarang ke situ, sudah Bang. menjadi barang ini ya. Wahabi Bang itu Cahaya, sudah menjadi ada yang barang saya mau- dagangan gitu ya. Barang Bang Cahaya. dagangan untuk apa? Ya, untuk menyudutkan ya. Maksudnya Bancaya enggak guna Iya. bahas itu sebenarnya. Ana sendiri bukan. Iya. Ana mau bilang ke antum. Kira-kira Iya. tauhidnya antum itu Nahdien itu nggak kan kalau sama orang akidahnya nggak Asy'ariyah. Ih, Iya kan? terserah antum. Maksudnya begitu Sama dengan Jamaah Oke. tabligh. Kalau jamaah tabligh itu kan campur itu. Iman. Ada jamaah Bang, tabligh yang Bang. salafi juga gitu.
yang sering Tergantung. ya Saya ada mau yang tanya ke Saya antum, memang ya Bang. Asy'ariyah juga. Pak Iman, saya mau tanya satu hal, Bang. Bentar, Kira-kira saya tak antum, bantu Bang Iman dulu saya. sebentar, Bang. Nek antum meyakini ndak kalau orang kafir itu bertauhid? Bang Iman, antum meyakini ndak kalau orang kafir itu bertauhid? Orang kufar, orang-orang kafir itu bertauhid nggak? Yang bab dulu tadi aja, jangan pindah dulu. Kasihan Bang, ndak bakal selesai. Iya, udah nggak Bulat. sepadan. Lebih dalam lagi mungkin supaya dia memahami tauhidnya dia sendiri. Iya, memang Antum iya. meyakini ndak kalau orang kafir itu bertauhid? Itu lima bola. Ya tauhid yang bagian apa dulu gitu. Saya tanya meyakini Maknanya yang seperti apa? mereka itu. Ndak. Iya. Antum meyakini Enggak ndak? lah kan orang kafir itu Nggak bertauhid. memberikan ibadah kepada selain Allah gitu. Mereka tidak bertauhid jadi. Iya. Oh, tapi kata imamnya antum ini bertauhid, mereka bertauhid rububiyah. Dibaca Tat. Ya dalam sisi itu, ya dalam Tadi sisi kata antum mereka, tidak. ya jadi antum jangan memenggal sepotong-sepotong itu karena memang antum itu sudah terdoktrin gitu ya untuk saya apa itu- namanya itu untuk mengatakan Wahabi gitu ya, dikit-dikit yang menyelisihi gitu kan Wahabi gitu. Saya itu, Iya, saya itu Iya. kan nanya ke antum. Kalau itu kan antum memframing gitu. Nah, Jadi kalau antum kalau antum paham tauhid antum, nih. seharusnya antum bilang, oh dari awal antum sudah bilang mereka bertauhid dalam bagian ini. Tapi kan saya pastikan dulu, menurut antum dalam tauhid antum mereka bertauhid enggak? Antum bilang tidak. Ini saya baca nih. iya, Fatawa wa Masail Iya. Ibni Abdul Wahab. Al-mas'alatu sabi'ah. iya. Su'ila Syekh rahimahullah an tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah wa tauhidis sifah. Fa'ajabat tauhidur rububiyah huwa alladhi aqarra bihil kufar. Jadi menurut orang Wahabi, imamnya mereka, orang kafir, tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrorkan oleh orang-orang kafir. Sama kalau ya kira-kira dia bilang tauhid rububiyah kita sama orang kafir sama lah. Sama ndak tauhid antum so kafir? Kata dia ini loh, bukan kata saya, kata dia. Ndak percaya antum bukalah kitabnya dia. Ini Ustadz Iman, Ustadz Hilman ini bukan sedang menjatuhkan antum, tapi mengajari antum kalau di kitab antum itu benar adanya seperti itu, Tat. Jadi Ustadz Iman kurang apa ya, banyakin lagi Iya, lah tapi harus referensinya. dipahami dulu apakah mengimani satu bagian tauhid itu lantas dikatakan dia bertauhid, apakah kesimpulannya seperti itu yang saya katakan itu framing. Memang orang-orang Asy'ariyah ini gemarnya memframing gitu ya. Nah, betul, betul Iya, itu Bang Cahaya artinya Iman. Ini tidak memang mengedepankan Asy'ariyah adab, jahil iya. ini Bang ini. Iya. Nah, apa namanya? Apakah kesimpulannya mengatakan apakah orang kufar itu ya kesimpulannya adalah bertauhid? Oke. Sekarang Ya saya kan? tanya antum. Apakah kafir kan ini kan framing ini. Ya, saya. Oke. Ya, Sudah Bang tahu Cahaya saya Iman, Bang, gini. jalan Bang akar Cahaya Iman. iya untuk tahu Antum- aja ya saya tuh 3 tahun di Damun, tahu nggak? Ada suatu tempat desa di Tarim itu namanya Damun. Saya sudah pergi ke Darul Mustafa itu pada orang yang nyium-nyium di kuburan tausulan Betul. bil amwat itu udah dia Makanya. dirubah tempat habis Framing di mana? satri itu saya Makanya. sudah pergi itu. Makanya Bang Saya Cahaya itu Iman mantannya para, Sufi, kok nggak tahu? para Ya. ulama itu Bang Cahaya Iman Di sampai Darul sepakat Mustafa bahwasanya tempat Habib Umar itu udah sudah pergi ya ke rubah tempat Habib Syatri itu, ya kan? iya. Betul Bang Cahaya Iman. Memang seperti Makanya kan itu, para ulama memang itu akalan Sufi Jadi memang gimana seperti nih itu. kesimpulannya? Ya. Kesimpulannya Iya, kita dengar ashabut beliau atau turuq gimana ya, nih? was sufi ya, memang Bang, seperti Bang itu. Cahaya.
Makanya kan para, berpikirmu para seperti ulama itu, itu Bang. sepakat kalau Asy'ariyah itu kan kafir gitu. Makanya kan dikatakan bahwasanya sembelihan orang Asy'ariyah itu gak halal hukumnya. Li'annahum laisu muslimin. Makanya orang Asy'ariyah itu kafir semua. Kita gak boleh Enggak, percaya kepada itu ekstrim mereka. itu. Yang mengatakan Oh, kafir Nah, Asy'ariyah enggak, enggak ini ada ulama itu. kita ini. Iya. Loh, ada ulama kita itu. Masa Coba abang nggak pernah baca? baca fatwanya nih Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah itu yang enggak Betul, betul Asy'ariyah itu. itu ya Ahlus Sunnah fima wafaqa fihi Ahlus Sunnah yang cocok dengan Ahlus Sunnah mereka Ahlus Sunnah gitu. Tapi yang tidak sama dengan Ahlus Sunnah itu bukan Ahlus Sunnah. Oh, berarti sebagian Iya. kafir, sebagian sunni gitu ya Ibnu Taimiyah ini. Ampun. Nah, kafir pula. Mana ada yang ini bukan bab kafir ini, Pak. Ini bab antara Ahlus Sunnah wa ahlul bid'ah, bukan sampai ke kafir. Mas Cahaiman, Mas Cahaiman. Soalnya kemarin Iya, kemarin kita saya nggak baca- menafikan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu saudara Saya coba- kita ya. Namun Begini, Mas Asy'ariyah ini Iman. suka memframing dan menggelari orang Wahabi. Ah itu. Coba gini Iya kan gini. dikit-dikit Enggak itu serius, juga. soalnya kemarin pas Iya. ketika kurban tuh rame banget. Bahwasanya sembelihan Asy'ariyah itu gak sah karena li'annahum laisu muslimin. Ini kan dipakai kemarin sama Habib Bedah Kitab. Itu kan guru ana itu rujukan ana itu. Dan itu memang benar. Iya. Mas Ghazali, yang sebentar saya gantian ya. Itu nggak ada dibilang- itu framing. Oh, Bang. gini Iya, sebentar. itu kamu sebentar. akili. Saya dulu. Saya dulu. Iya, iya. Saya dulu ya. Iya. Jadi yang disampaikan Sebagaimana Teman-teman, orang Bang. Asy'ariyah juga ada yang ekstrimnya. Bang Cahaya Iman, Iya kan? Bang Caiman, kalau diskusi itu Bahkan ada dengerin yang satu-satu. menghalalkan darah kaum muslimin. Ini Bang Caiman nggak? Iya. Beliau ini harus beli katan ban kayaknya. Bang Caiman, kalau orang lain berbicara, ini teman-teman termasuk saya ya, tolong di mute. Kalau orang lain lagi berbicara, silakan siapa tadi? coba ya gini. Ini saya kasihan juga loh, gak didengerin sama sekali sama Mas Iman ini. Muka saya udah melas dari tadi nungguin antum bicara terus. Jadi gini, yang disampaikan Mas Ghazali itu bukan framing Mas, memang betul. Di kitabnya orang Wahabi itu dikatakan bahwa orang yang nyembah kuburan, nyium kuburan, nyium apa namanya itu? Apa namanya tat? Batu yang ada di batu nisan, Nisan. itu dikatakan musyrik tat. Itu ada Mas Iman, itu ada kitabnya. Di kalangan Wahabi termasuk Soleh Fauzan, Utsaimin juga bilang demikian. Kalau antum mengatakan bahwa itu salah, berarti antum yang kurang baca. Itu memang ada di kitabnya begitu, bukan framing itu. Gitu loh. Coba Mas Iman ya, ini saya kasih Iya, ini saya bocoran. tunjukkan Gantian dulu. kitabnya. Iya. Dulu. Jadi saya kasih tahu ke antum. Bahwa kalau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, Saya ini mantan Itu, Tat. Asy'ariyah loh. ya terserah antum. Itu tat bisa dipastikan tidak ada satupun yang berdusta tat di dalam penyampaian agama. Beda tat sama orang Wahabi. Kalau orang Wahabi itu tat dia itu Kan gemar Wahabi lagi. berdusta. Iya betul. Kalau antum Iya. merasa tidak Wahabi nggak apa-apa, nggak masalah. Saya bilang Wahabi ya. Kalau antum merasa nggak Wahabi nggak masalah. Kalau di kitab Wahabi tat itu misalkan, padahal itu kitab-kitabnya orang Asy'ariyah Maturidiyah, bukan hanya mengganti teks tat, tapi membuang banyak membuang banyak teks, 5 baris yang dibuang gara-gara tidak cocok dengan pahaman dia. Kalau memang Wahabi itu memang jujur, amanah, ilmiah di dalam menyampaikan ilmu, maka seharusnya kan disita ke catatan kaki. Ini saya nggak setuju, mestinya kayak gini. Itulah ulama yang amanah tat. Itu bisa antum merasakan sendiri. Kayak gitu loh. Nah simpulannya begini, kalau sudah kayak gini, maka dalam ilmu periwayatan itu, semua dari kalangan Wahabi itu ulamanya tidak ada yang bisa dipercaya. Karena apa? Karena kalau tidak menemukan kitab tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dengan pemahaman dia, dibuang, bukan dikasih catatan kaki. Itu fakta. Kayak gitu loh. Tapi kalau dari kalangan Asy'ariyah sama Maturidiyah, antum masih ragu, berarti antum yang bermasalah. Kayak gitu. Itu bisa dipastikan, tat. Silakan Ustadz siapa? Iya, Sekarang saya itu kan serahkan kepada sebentar Ustadz yang diam dulu ya. Gantian ini biar gantian sekarang giliran Mas Jangan. Silakan Ustadz Jangan, monggo sampaikan.
Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Saya lagi goreng tahu soalnya. Oh, siap, siap. Monggo teman-teman yang lain mungkin mau membantu Mas Iman atau mau memberi ceramah agama, monggo mengajak beliau ke jalan yang benar, silakan. Iya, Toyib. Iya, mantap sekali ya yang Mas Haizu mengatakan ya. Ya bahwasannya yang Asy'ariyah itu benar semua ya. Gak pernah menuduh, mantap sekaki ya. Tidak Itu pernah berdusta, Asy'ariyah ya. saya bilang. Ini oknum, saya tidak mengatakan oknum. Kalau sampean kan menyamaratakan, nggak ada oknum Asy'ariyah sampai mengatakan gini, Wahabi yang membagi 3 tauhid itu sama kayak orang Kristen katanya, ya kan? Ada Tuhan Bapa, ada Roh Bang. Kudus, ada Ini Bang Caiman kagak ngerti. Yesus. Itu oknum Asy'ariyah ada yang mengatakan. Apakah itu betul seperti itu? Ya, apakah Tidak. betul tuduhan sampean itu seperti itu yang kalian sampaikan? Itu Nah, ya, Bang Caiman. itu Sayyid Al-Maliki saja itu memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau percaya nggak? Percaya, Bang Caya Iman. Senang aja dong. Iya. percaya. Hah? Bang Caya Iman. Percaya. Iya, beliau tidak menuduh sesat. Ya, Oh. sekarang sampean menuduh Berarti beliau sesat. antum, gini, antum Iya, berarti yang bahkan kurang dia baca. ulama Mesir ya, almarhum sudah cukup. Doktor. Teman-teman, Mas Iman, coba cukup, sudah. Dipotong kan? Bukan, coba mana Iya. Said Muhammad yang Tidak, mengatakan Abdul tidak Wahab tidak kondusif sesat? ini. Coba Mas Iya. Iman mengatakan bahwa Said Muhammad itu mengatakan Iya. Abdul Wahab tidak sesat. Mana coba dibaca? Di kitab apa coba dibaca? Referensinya. Di mana? Ya dengan Jangan pujian omong-omong, Bang, beliau ya. itu, dengan pujian Apa ente? beliau itu saya bukan. Iya. Sudah, ya udah nggak masuk Nggak Bas. ngadi-ngadi Bang ini. Nggak bisa Nggak masuk, kalau kayak berstatement gitu. tapi nggak ada bisa bawa data. Ya datanya dong. Sehingga gini loh maksudnya Mas. Oh iya, Kalau Mas Iman ini itu data. di dalam beragama Ini rekaman beliau ya. Saya ada tampilkan. datanya. Iya. Saya tampilkan rekaman beliau ya. Cuman sebelum antum sampaikan, saya ingin membahas dulu begini. Ketika Silakan, seseorang, Mas jangan. Silakan. Ketika kita memuji seorang ulama, tidak juga bermakna kita membenarkan semua perbuatannya. Betul. Ketika kita mencela ulama, Yang mana ulama itu Jangan nggak ada dipotong. maksum. Kalau mengkritik Wah. nggak apa-apa, setiap ulama boleh dikritik. Makanya Iya kan? aduh ini Tapi nggak menganggap maksum itu. Ini Bang Cahaya. Bang Cahaya Mas Iman Iman bisa ini. tidak? Dia Jangan dipotong kalau dulu. dia tidak selera dengan dia, Gini. dia itu rubah. Kalau Mas tidak Iman ini selera semakin dengan kesini pendapat semakin Iya. ke sana. Pernyataan Pasti saya dia kan rubah belum kata-katanya. sampai jawab. Itu oknum Ini bukti Asy'ariyah deh. yang mengatakan Abang, pembagian ini Tuhan 3 itu isinya sama kayak isi Trinitas tentang itu benar nggak tuh? Wahabi itu merubah semua isi-isi kita. Iya. Aduh. Hmm. Makanya Trisalah Itu kan kitab sampean itu. Tiga Iya. Tauhid itu Kitab- emangnya Iya. dia itu suka memberikan pendapat sesuai kemauan sendiri. Artinya kalau tidak cocok dengan pendapat dia Memang rubah. ujung-ujungnya kan Ini buktinya. mempereming Wahabi ya. Bukti bahwa Wahabi itu Astaga. suka Bang Jaya berubah. Gimana dong? Aduh. Tad Hilman, Belum saya lagi. mohon maaf ya, Wahabi saya yang kayaknya mana yang rum- sampean maksudnya Wahabi saya yang rungkat mana? aja deh. Jadi Saya semakin kesini semakin jadi kesana kalau sama nggak Ustadz selera Hilman ini. sesuai selera dia. Ini dia diskusi rubah seperti ini tesnya. Ustadz bikin keras hati. Gitu. Iya, yang suka Maksud ya saya kan, seperti ini. Rasul Ketika itu kan kita mengatakan sibabul muslimi fusukun gitu ya. Coba Mas Hilman, saya minta sementara sama host ya. yang- Sebentar. Saya minta ke sama host, nanti yang nggak punya bagian berbicara tolong di mute itu sama Mas host ya. Biar Ya. nanti diskusinya jalan enak. Silakan sekarang dimulai dari Mas Iman. Itu paling lama 2 menit ya. Silakan. Mas saya bikin Iman. waktu saja ya. Ya. Saya bikin aja waktunya Yai Ilman nih. 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan Mas Iman. Yang lain mute. Iya. Iya. Jadi ya banyak tuduhan dan framing itu tidak mendasar ya.
Yang pertama ada oknum, saya tidak mengatakan semuanya ya, ada oknum dari Asy'ariyah itu bahkan memframing pembagian tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat itu sama dengan konsep trinitas, ya kan? Ah, apakah benar itu, ya kan? Anak kecil saja itu tahu ya itu adalah kedustaan ya. Itu nggak adil, padahal Allah menyuruh kita untuk berlaku adil kan gitu. Sekalipun orang yang kita selisihi. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian juga banyak oknum Asy'ariyah juga suka mencela ya ulama seperti Syekh Al-Albani gitu ya. Tidak diakui kapasitas ulamanya, sedangkan ulama bahkan Qadhi Son'ani itu ya, yang di Son'a itu namanya Qadhi Imrani rahimahullah, itu mentazkiyah dan memuji Syekh Al-Albani dan mengakui keilmuannya gitu. Ya, ini nggak ada orang yang nggak jelas keilmuannya itu. Oh, Albani itu siapa? Nggak ahli hadis gitu. Nggak ahli hadis gimana? Itu nggak mungkin seorang bukan ahli hadis ya dipuji dan ditazkiyah oleh seorang ulama juga. Iya. Bahkan bisa dilihat dari taklifat beliau, ya. Antum mana taklifat antum dalam takhrijul hadis gitu. Ya kan? Mana buku yang antum buat gitu ya. Sementara antum berkuar-kuar itu kan itu sudah masuk dengan hadis Nabi sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun kan gitu. Ini suatu perbuatan kefasikan yang ditampilkan oleh orang ya oknum ya. Saya nggak katakan semua. Lanjut host, Kang Heizu, sudah habis waktu beliau. Antum juga ke mute Kang Heizu. Oh Ustadz, saya minta maaf. Saya ada kebiasaan Lupa. panggil orang Kang ini. Astagfirullah. Silakan Mas Hilman, Mas Hilman. Ini dari yang lain, nanti biar ustadz-ustadz yang lain yang nanggapi. Saya itu mau tanya satu. Itu Albani, saya ini malas manggil Albani Syekh, itu malas sekali. Karena belajar hadis itu capek, belum lagi kena marah, kena pukul, aduh sakit kena pukul itu. Saya itu mau tanya, Albani itu belajar hadis dari siapa sampai ndak ke Nabi itu? Kalau ada monggo disebutkan gurunya siapa, yang masyhur lah, yang masyhur. Oh, sanad Albani lewat Musnidud Dunya, Syekh Yasin Al-Fadani. Atau sanad Albani kayak ya dari Musnidul Hind, Sayyidi Syekh Waliullah Abdahlawi. Dari siapa sih Albani belajar hadis itu? Yang pertama Tad, yang kedua Tad. Yang lain, monggo yang lain aja. Mungkin saya cukupkan untuk Mas Hilman ya. Silakan untuk Mas Iman. Waktu untuk Mas Iman, tadi Mas Iman mengatakan bahwa orang yang intinya ya, orang yang tidak percaya terhadap keahlian Albani dalam masalah hadis, itu berarti orang nggak benar karena Imam Son'ani aja memuji dia gitu. Jadi pertanyaan dari Mas Hilman untuk Mas Iman ini, coba guru daripada sebutkan satu guru saja, ya satu guru saja yang menjadi guru mu'tamadnya siapa? Imam Syekh Albani. Silakan Mas Iman. Sebentar, boleh saya tambahkan? Oh, monggo silakan. Begini, ini tolong kasih waktu host, cuma meskipun nggak sampai 2 menit sebenarnya, 1 menit cukup. Kita harus tahu dulu antara puji dan mencela. Para alim ulama yang saya tahu ya, ketika para alim ulama memuji seseorang, itu tidak bermakna dia membenarkan hal-hal yang keliru pada ulama tersebut. Ketika ulama lain mencela seorang ulama, tidak juga menyalahkan hal-hal yang benar disebutkan oleh ulama tersebut. Contoh, mengenai Syekh Ibnu Taimiyah. Banyak orang yang mencela beliau. Dan banyak juga orang, ulama-ulama, ya banyak ulama yang mencela beliau, banyak juga ulama yang memuji beliau. Nah, di sini bagaimana maksudnya? Kita pahami. Pujian-pujian ulama kepada Syekh Ibnu Taimiyah itu diarahkan kepada hal-hal yang sesuai. Seperti keilmuan beliau yang banyak, fikih beliau, dan lain sebagainya. Adapun celaan-celaan ulama kepada beliau itu kepada perkara-perkara bid'ah yang beliau kerjakan. Seperti mengatakan syaddur rihal itu haram.
kepada ziarah Rasulullah, syaddu rihal ke ziarah ke makam Rasulullah haram dan lain sebagainya. Ini yang dicela. Begitu juga ketika ada ulama memuji Muhammad bin Abdul Wahab, itu bukan bermakna membenarkan yang salah dari Ibnu Wahab. Ketika ulama ada yang mencela Muhammad bin Abdul Wahab, bukan bermakna juga menyalahkan semua yang benar. Kita harus meletakkan sesuatu itu pada porsi masing-masing. Seperti Ibnu Qayyim, saya ada beberapa kitab beliau, banyak kitab-kitab tasawuf yang saya suka. Gitu. Yang keliru ya tetap kita celah. Yang benar kita puji. Gitu. Itu ulama ya, taraf ulama, bukan kita salah bilang, ulama gitu. Jadi kita tidak bisa menjadikan ketika seorang ulama memuji ulama tersebut, itu kita akan jadikan bukti dia sudah dianggap, sudah dijamin tidak sesat sama sekali. Itu nggak bisa. Karena pujian itu tidak mengandung makna tidak sesat sama sekali. Terima kasih. Dipersilahkan untuk Mas Cahya Iman. Ini saya ulangi ya dari Mas Jangan ini, bahwa memuji seseorang, satu ulama yang memuji ulama lain, itu bukan berarti kemudian tidak mengingkari hal-hal yang sifatnya sesat atau dolal yang ada pada pendapat ulama tersebut, ulama yang dipuji. Ya, silakan Mas Iman. Ini kok nggak seru ya, soalnya aduh nggak selevel soalnya. Silakan Mas Iman. Ya itu kan pernyataan sepihak ya. Ya itu kan menurut ente gitu ya. Ya. Binisbati ilaih gitu ya. Ya. Ente mengatakan sesat, tapi kalau menurut ya ulama ya Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, dan ini framing ini kan banyak yang nggak paham ya. Banyak orang yang menyangka orang Saudi ya yang lulusan di Madinah itu referensinya Muhammad bin Wahab saja, itu kan salah, ya kan? Referensi kita itu kita kitab salaf seperti Kitabut Tauhidnya ya Ibnu Mandah, Kitabut Tauhidnya Ibnu Khuzaimah, itu kapan lahirnya itu? Ya itu tahun 400-an Hijriyah. Kemudian bahkan kitab Syarhus Sunnahnya Imam Al-Muzani itu siapa? Itu murid dari Imam Syafi'i, murid senior ketika Imam Syafi'i di Mesir itu. Ya kan? Sekarang Asy'ariyah itu kan nggak ada itu referensinya. Syarhus Sunnah ya, Kitabut Tauhid yang ditulis oleh ulama-ulama hadis. Namun Asy'ariyah ini ya kan yang awalnya mengambil pemahaman daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang belum totalitas meninggalkan pemahaman Mu'tazilah gitu. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri kan kita paham beliau ini ya terpengaruh oleh Al-Jubai, ayat dirinya yang merupakan pentolan Mu'tazilah. Dan iya, dan imam ini ya bahkan Imam Fakhru Razi sendiri itu kan menyatakan ya dalam kitab beliau itu kan bahwasanya apa namanya masdar daripada Asy'ariyah yang dipahami itu kan akal, takdimul akal ala nakal gitu. Ya, jadi masdar talakinya itu memang prinsip akal nomor 1 gitu. Iya. Dan Apakah sekarang waktunya saya? Waktunya sudah habis, namun sayang sekali, sebentar ya. Namun sayang sekali Bang Cahaya tidak menanggapi pertanyaan, namun malah lari ke tema baru. Karena pertanyaan tadi itu sebutkan nama guru Syekh Albani, tapi beliau malah membahas kepada Imam Asy'ari. Jadi gimana nih keputusannya kalau memang seperti ini? Bolehkah saya membantu Ustadz Cahaya Iman? Boleh, tapi antum Asy'ariyah kan? Anot saja. Enggak, serius, saya bantu Ustadz Cahaya Iman. Cahaya Albani itu. Bolehkah? Lanjut. Gimana host? Terserah moderator. Albani itu Boleh. Silakan. udah pernah talaki. Monggo, izin Dia dibesarkan. tidak pernah talaki. Dia dikenal itu hanyalah seorang tukang servis jam tangan. Izin dibesarkan. Sanad hadis ya. Jadi jangan bawa sanad fikih nanti. Oke, bismillah.
Saya akan membawakan dalam pandangan Salafi. Karena saya itu Salafi yang asli gitu ya. Pertama, ini saya tadi ya, karena saya Salafi gitu, saya mengutip daripada pandangan ulama-ulama Salafi kayak Syekh Faisal Al-Jasim dalam Kitabul Asy'ariyah fi Mizani Ahli Sunnah. Di sini ada penyebutan ya, karena saya Salafi, maka saya kutip di sini. Qala Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari, sami'tu Ahmad bin Hamzah wa Abu Ali Al-Hammad yaqulan, ila angkol. Di sini beliau mengatakan, oh mana wis? Mohon maaf. Bentar. Astagfirullah, sakit perut. Duduk. Mana wis? Nah ini. Alal ingkar ala ahlil kalam wa takfiril asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu di dalam pandangan kami, dalam pandangan Salafi, bahwasanya mereka itu adalah orang yang kafir, wa takfirul asy'ariyah. Jadi saya kira cahaya Islam ini kurang mengetahui Salafi dalam kebenaran ulama kita Salafi. Kemudian yang kedua, astagfirullah. Benar. Aduh ya Allah, sakit perut. Kemudian yang kedua, di sini juga saya kutipkan daripada kitab Syarhun Nawaqidil Islam, juga karangan ulama kita Salafi, yaitu Syekh Khalid bin Ali Al-Marji Al-Gomidi. Beliau merupakan salah satu ulama Salafi yang cukup berpengaruh karena beliau merupakan imam di Masjidil Haram dan juga ulama muktabar di kalangan mereka, dan beliau masih hidup sekarang, bisa di-searching. Dan di sini beliau mengatakan di dalam kitab Syarhun Nawaqidil Islam, karena saya Salafi yang asli, maka saya kutipkan pandangan ulama Salafi. Di sini beliau mengatakan, kata beliau, al-mas'alah as-salisata asyar, du'atu syirki minal mutanassibina lil Islam min hadhil ummah. Mereka para pendakwah kesyirikan yang menisbatkan diri mereka kepada agama Islam min hadhil ummah. Jadi mereka sebenarnya bukan Islam, cuma menisbatkan diri mereka kepada Islam padahal mereka adalah musyrik. Kata beliau, Syekh Ali Al-Gomidi, yang pertama, wa min aqdami a'immati sufiyah al-kuburiyah. Mereka adalah orang sufi penyembah kubur, yaitu Makki bin Thalib, kemudian Imam Al-Qushairi, Al-Imam Al-Ghazali. Oh ini kebetulan namanya sama kayak saya. Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Kallai, As-Sarsari, Al-Kuni, Abu Nu'man. Kemudian di abad ke-8 ada Al-Qushashi, Ibnul Hajj, Sahibul Madhul, dan kemudian Al-Imam As-Subki juga disyirikkan di sini. Saya Salafi yang asli loh ya, makanya saya kutip daripada kalangan ulama Salafi. Kemudian di abad ke-9 ada Al-Imam Al-Jili, kemudian juga ada Al-Imam Al-Mukri, kemudian Imam As-Sanusi, kemudian Imam Muhammad Sulaiman Al-Jazuli, pemilik kitab Dalailul Khairat. Kemudian di abad ke-10 ada Imam As-Suyuti, juga syirik dia. Ini As-Suyuti itu syirik teman-teman ya, kata ulama kami Salafi. Nah itu dua pandangan ulama kami terkait kesyirikan Asy'ariyah. Jadi kalian jangan percaya sama Asy'ariyah karena mereka semuanya syirik. Sehingga ketika mereka menyembelih hewan kurban, maka gak halal hukumnya, li'annahum laysu bimuslimin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menampilkan di dalam kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah, karangan siapa? Karangan Syekh kita, Syekh Utsaimin. Saya kaget. Kenapa? Tadi kata Bang Cahya Iman, saya tuh mengherankan akan kesalafian beliau. Kenapa? Kata beliau, gimana orang-orang zaman sekarang mengatakan Syekh bin Baz itu bukanlah ahli ilmu, terutama dalam masalah hadis. Lah ternyata guru kami yaitu Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah itu juga mengkritik Syekh bin Baz. Jadi lebih pintar siapa ini, Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz? Jadi bingung saya. Nih kata beliau, "Summa ya'ti rajulun fi hadzal 'asr." Benar-benar. Albani atau bin Baz? Syekh Utsaimin mengkritik Albani. Oke, tadi nyebutnya bin Baz. Oh, mohon maaf, salah ucap. Summa ya'ti rajulun fi hadzal 'asr laisa 'indahu minal ilmi syai'un. Gimana kata Syekh Utsaimin? Ada seorang laki-laki datang di zaman sekarang. Siapa yang dimaksud? Syekh Syekh Albani. Laisa 'indahu minal ilmi syai', enggak punya ilmu sama sekali. Kalau bahasa sekarang kita itu tolol. Jadi ada orang datang sekarang, dia itu tolol, enggak punya ilmu. Wa yaqulu, lalu dia berkata,
adzanul jum'ah al-awwal bid'atun. Kata ini Albani yang mengatakan bahwasanya Albani yang mengatakan adzan Jumat yang pertama itu bid'ah. Li'annahu laysa ma'rufan ala ahdin nabi, ala ahdi rasul, karena gak ada di zaman nabi. Nah ini saya kok heran, jadi saya itu salafi yang mana? Apa salafi Syekh Utsaimin atau salafinya Albani? Karena kata Syekh Utsaimin, Albani itu gak punya ilmu, atau dalam tanda kurung tolol gitu kata Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin ini kok berani-beraninya mengkritik Syekh Albani ya. Teman-teman Asyairah bisa bantu jawabin nggak? Ya mungkin udah itu saja waktu saya. Makasih. Saya perwakilan dari Salafi yang ori. Jadi itu Syekh Utsaimin mengatakan Albani itu bodoh begitu ya? Bukan bodoh Pak, tolol. Masya Allah, Subhanallah. Aduh, Pak Cahaya Iman, Pak, silakan Pak dibantah Pak kok. Itu kan framingan ya, biasalah orang-orang sufi emang seperti itu ya. Yang data yang dibawa itu kan itu Haddadiyah ya. Iya, itu kaum Haddadiyah yang yang tadinya saya urut dari yang pertama takfir terhadap Al-Ghazali, As-Suyuti, itu Haddadiyah karena Bapak belum mendalami memahami sebagian ulama yang intisaf ila manhaj salaf itu memang ada yang gulu gitu ya, yang sampai mengkafirkan Ibnu Hajar pun, bahkan Imam Nawawi pun ada yang mengkafirkan. Memang kita akui itu, namun itu Jadi, ekstrim salafi ya, terpecah belah, Kang. kita nggak sepakat yang itu. Iya Ustaz Hilman. Asy'ariyah pun memang salafi terpecah belah juga itu. Ada yang saya tahu, mukimat Kang, di Indonesia aja terpecah belah ya. Iya. Bahkan tabligh aja, saya pernah di tabligh juga. Itu yang syura alam sampai nggak mau ikut itu dengan Nizamuddin itu. Iya. Bahkan tapi kan ada istimaknya. Dengar dulu ya, dia dipotong. Orang baru ngomong sudah dipotong. Gimana ini? Ini nggak head to head ini ya, nggak apple to apple ini. Lagi ngomong ini. Dengar dulu. Bisa? Malah dipotong ya. JT itu ya syura alam dengan Nizamuddin itu la ilaha illallah ya. Hampir perang itu, bahkan ini gimana? yang lah itu yang mengkafirkan itu kita nggak setuju, itu Haddadi ya. Iya, meskipun diridhoi oleh Albani bahkan itu ada referensinya Kang, mengatakan itu Haddadiyah itu ada referensinya, Salafiyah Haddadiyah. Ada datanya tidak? Ya, itu ada. Ustaz, kok bisa ya Wahabi Haddadiyah bisa itu. jadi Imam Masjidil Haram ya? Sebentar, saya nanya Ustaz Cahaya Iman, antum ya, berarti jalurnya Syekh Mukbil ya? Muridnya Syekh Mukbil. Iya, bukan. Saya muridnya ya nama Madakali mungkin. Iya, saya muridnya Syekh Toha muridnya Habib Umar. Ya di Darul Mustafa. Kok durhaka Anda murid yang satu ini? Halo? Takut dikutuk jadi maling kundang nanti Ustaz. Jadi gimana itu Syekh? Terus anggapan yang kedua, oke lah antum mengatakan yang mengkafirkan itu Haddadiyah. Terus yang kedua, bagaimana tanggapan antum Syekh Utsaimin yang mengatakan Syekh Albani ini laisa lahul ilma bi syai'un. Kan enggak ada, beliau bilang Syekh Albani framing itu. Laisa indahu minal ilmi syai'un. Iya, hu itu domir hu itu asli. Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Bukan, kan antum bilang beliau lagi menunjuk mentakyin Syekh Albani itu di mana gitu. Enggak ada beliau mentakyin itu. Ini perhatikan. Iya. Ini itu kenapa kok diarahkannya rajulun itu kepada Albani? Karena karena ini coba perhatikan. Rajulun. Itu framing antum itu, ya. Enggak, bukan framing, Bang. Abang yang belum baca. Itu nakiroh itu, ya. Nakiroh itu
rojulun itu isim nakiro, maknanya umum. Bang, Bukan abang kalau mau belajar menunjuk pada nahu, Oke, berarti satu orang. gimana? Antum memahami rojulun fi hadzal asr. Gimana memahami? Berarti banyak laki-laki di zaman ini gitu maksudnya. Ya seorang laki-laki yang tidak ma'rifah, dia tidak disebutkan namanya, dia Ewa, tidak tidak mentakyin takyin. gitu ya. Kenapa Iya. kok gak mentakyin? Karena di era beliau fi hadzal asr itu orang yang membid'ahkan adzan Jumat itu cuma satu. Siapa? Albani. Coba kita lihat data yang terjadi di zaman Albani sama Syekh Utsaimin. Bagaimana Emang pandangan antum Albani sudah terkait adzan? Hah? meresearch itu Syekh Albani sendiri yang mengatakan beda. Iya, si Albani, Aduh. Albani sendiri yang Antum mengatakan. cuman berapa kitab antum yang meriset itu, kitab ulama berapa? Ulama Bang bukan Cahaya hanya Iman. layak tasir di Syekh Al-Albani aja, ulama banyak di Hindia ada ulama Bang ya. Cahaya Iman, Di antum kitab yang di disepil negara tadi lain udah ada baca? ulama gitu. Kitab yang dibawakan tadi antum sudah pernah baca? Ya. Bang Caiman? Kitab yang disepil tadi, abang sudah pernah baca? Kitab Syekh Utsaimin tadi? Iya, itu ada itu di Maktabah Syamila, kemudian di PDF Ustaz. saya ada itu ya. Ustaz Hilman itu coba dinaikin Abu Abdillah Al-Minangkabawi ya. Itu dari Salafi juga, biar bantu ini nih belepotan nih, kedodoran nih Cahaya Iman nih. Iya, itu udah kelihatan kalau sudah takut itu Kedodoran, ngomongnya belepotan ya. udah. Iya, belepotan macam mana Pak? Ya biasa aja. Saya ini mantan Asy'ariyah ya. Oh gitu. Saya Bang, nggak bisa Iya. disebut antum mantan Asy'ariyah. Kitab Asy'ariyah apa saja yang sudah anda baca? ya Jawharatut Tauhid ya. Jawharatul Tauhid Kemudian- aman Coba, nggak? coba Cahaya Iman saya Al-A'raf. ingin tahu. Sebutkan satu saja nadom Jawharatul Tauhid, bacakan coba. Ya kalau saya bisa bacakan gimana? Ya coba dibacakan satu saja nadom Jawharatul Tauhid. Bait awal gak apalah coba. Ya kalau saya bisa bacakan bagaimana? Ya, saya kan pengen tahu Bukan Asy'ariyahnya. taruhan bang, pengen tahu saja. Gak usah Kok malah lihat. jadi tahu? Alhamdulillahi Nggak usah ala lihat salatihi Google, Bang. summa salamullah ma'a salatihi ala ala Ah, nabiyyin itu ja'a bacanya aja bitauhid salah, wa bukan qad ma'a khalat dinu an solatihi, tauhid. ma' solatihi. Ya yang mana itu? Ya mak salatihi. Ya Wah, itu orang sabukul lisan aja digituin, orang sabukul lisan itu namanya antum tajassus itu. Oke, coba saya tanya. Kan Allah iya. Ya jangan nguji antum ya. Ya Nah, masalahnya Bang ini, baca antum siapa pun framing. bisa bang kalau Antum itu. framing. Bang. Antum Saya- framing. saya Yang Wahabi, bilang Bang. itu mantan Kalau antum pergi Asy'ariyah. Saya ke Salafi Tarim Wahabi, ya. Ya kalau antum pergi ke Tarim ya ya antum undang aja saya bawa antum ke tempat Habib Umar itu ya, teman-teman yang di situ itu. Gak usah bang, Ya. saya kenal Anda kok. buktikan itu. Pokoknya selain Salafi Wahabi itu kafir semua. Kulu bid'atin dolala wa kulu dolalatin finar pokoknya. Semua Coba finar. Kafir dari mana kafir Pak ya? Bang Cahaya Iman, Benar, saya ingin cuman tanya, Wahabi, coba Salafi. lanjutin bait ini bang. Nih, wa kullu nafsin auhamat tashbiha. Monggo dilanjut bang. Coba ini Jawharatul Tauhid. Wa kullu nafsin auhamat tashbiha. Gak usah cari Google bang. Bid'atin santai aja, Bang. dolala wa kulu dolalatin Wa finar. kullu nafsin auhama tashbiha. Terus? Cari Google dulu. Oh berarti ya Pak Cahaya Iman ini ngaku-ngaku aja. Alah mana katanya belajar tauhid kamu. Saya Wahabi, saya Ya. pengikut Ibnu Taimiyah, semua Ya, orang kafir. emangnya saya lagi Saya baru ujian ngaku. gitu. Oh, ya. Saya baru mengakui bisa disebut Iya. saya mantan Asy'ariyah masuk Salafi. Yang mengkafirkan Kalau itu dia Asy'ariyah ya. benar-benar Iya, yang paham mengkafirkan dengan itu. konsep Asy'ariyah. Iya. Kalau cuma dengar-dengar doang, itu nggak dianggap sebagai orang yang gimana ya? Nggak bisa menjual Mewakili. nama saya mantan Asy'ariyah. Nah, Ustaz Ziyad, coba kita dengar dulu aja. Terlepas dari benar dan salah. Pak Cahaya Iman, antum belajar sama siapa? Habib Umar. Coba antum sampaikan.
Syukron. Iya. Coba. Perjalanan studi antum dalam mempelajari Asy'ariyah coba antum sampaikan. Iya. Dia ya. Iya jawabannya bang. Jadi ketika ya jangan dipotong dulu. Wah, ini. Lanjut. Orang mau ngomong iya. Saya bantu antum. Gak Saya ada cuma mau adabnya bantu ini antum. ya. Iya. Ya kan antum bilang iya cuma orang baru ngambil napas sudah dipotong itu bagaimana adabnya ini? Ya udah. Katanya Asy'ariyah pakai adabnya Saya minta ini maaf nyium abang kaki, Cahaya. nyium. Saya minta maaf bang Cahaya ya. Lanjut abang. Kasihan Ustaz Iya. Jian, kasihan. Jadi setelah saya ya mendalami tentang masalah apa namanya itu bolehnya berdoa ya yang dikatakan sebagai majas akli ya, boleh bahkan beristighotsah kepada orang meninggal itu ya, dikatakan itu hanya sebagai majas akli ya, yang pada hakikatnya ya kita tetap meyakini Allah juga yang mengabulkan. Itu yang awalnya, dan saya bandingkan itu, saya nanya waktu itu dengan muftinya Hadramaut waktu itu, beliau tinggalnya juga di Tarim, namanya Syekh Ali Bukair ya. Maka Syekh Ali Bukair waktu itu membimbing saya, itu gak benar, itulah awalnya saya mengenal manhaj salaf itu. Kalau antum yang pernah belajar di Tarim itu, antum tanya aja, kenal nggak ya, ada nggak yang kenal dengan mufti Hadramaut namanya Syekh Ali Bukair? Iya. Udah. Iya. Sebentar. Kemudian juga ya, saya waktu di Asy'ariyah itu meyakini bahwasanya berdoa di kuburan wali itu mustajab. Wah, setelah saya diskusi dengan Syekh Ali Bukair dan ulama yang lainnya, nggak ada yang itu hanya kias ya, tidak aja nas sharih ya yang mengatakan itu ya. Makanya mereka mengagungkan kuburan melampaui batas. Bahkan ada juga teman ya, pas saya balik dari Yaman itu, dia bahkan yang dipikirnya ziarah kubur dulu gitu. Bahkan sholatnya yang zuhur nggak lagi sholat ya kan, sholatnya ntar di jamaah aja semuanya, maaf di kodok aja gitu ya. Yang subuhnya nggak sholat di kodok aja, yang padahal kan masih sempat lah gitu ya untuk sholat. Artinya terlalu menyepelekan gitu. Namun giliran untuk ziarah kubur itu masya Allah ya, kita bergebu-gebu sekali, semangat sekali ya kan, seolah-olah suatu hal yang sifatnya lebih penting bahkan dari setingkat sholat gitu. Itu pengalaman seperti itu membuat saya berubah arah gitu ya. Iya. Ya. Sebentar, ana mau nanya Seperti ke antum lagi. Kalau ini pemahaman antum tentang ayat wala tad'u ma'allahi ahada itu apa berkaitan dengan itu? Iya. Itu kan doa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berdoa kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu ibadah, ya kan? Nah, tapi kalau dia syarat boleh aja, asalkan kita tetap meyakini yang mengabulkan itu doa. Boleh kita doa kepada orang meninggal itu hanya majaz akli saja kan gitu. Ya kan? Bahkan Coba kita boleh lihat. kita. Akli itu apa bang? Iya. Apa itu majas akli? Saya kok baru dengar. Iya. Apanya iya? Majas akli itu apa? Saya kok baru dengar. Iya, itu hanya kiasan saja Mas ya. Katanya Artinya majas sebenarnya akli kita barusan, sekarang tidak. kiasan gimana sih? Jadi majas akli apa kiasan? Itu majas akli itu ada di Iya. kosakata aswaja ya, majas akli itu. Kurang tahu, saya baru dengar itu. Oh, Masa baru dengar Mas ya. Iya, emang majas akli Kan itu apa? Yang di- dimaksud dengan majas akli itu? Biar Di Balako gampang kan ada bang, itu. biar Masa gampang bang Cahaya ber- Iman. dengar. Antum bilang aja antum nemu di kitab apa, istilah majas akli itu nemu di kitab apa? itu di dibikin kitab gampang aja. Asy'ariyah ya. Iya. Kitab Asy'ariyah yang mana? Apa namanya?
Namanya? Ya itu ada Habib ya, saya selalu lupa itu ada, saya punya kitabnya itu. Iya, nama Iya. kitabnya apa? Iya. Iya, Iya, nama kitabnya apa? itu tentang Jawaz Istighatsati Iya, nama kitab. Saya Bigairillah nggak itu nanya ya. nama Iya. bab. Nggak nanya nama bab, Bang, nama kitab. Iya ada kitabnya. Kalau saya mencari-cari jauh itu ya. Masa Iya. nama Ada, babnya iya. Jadi antum hafal nama Bang. kitab lupa? Kitabnya nggak ada, adanya cuma satu aja, kulu bitatin dolala wa kulu Nah, tolatin finar. ini Bang, Final saya semua. bantu lagi, Bang Cahaya, saya bantu lagi. Itu dikit di ini ya, di fatwanya Syekh Albani. Ini malah bawa basotiahnya, ada suaranya Syekh Albani. Kita dengerin ya, kita tabarukan ke beliau. تقريبا عدة أسئلة ولكن قبل أن أبدأ Oke, sudah cukup itu aja. Itu singkatnya. Nah, di sini intinya di sini beliau ditanyakan, hal sahih annal Imam Al-Bukhari waqa'a fit ta'wil fi tafsiri qaulihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah fa fassara al-wajh bil mulki hafidha. Nah, ternyata di sini ditanya Jadi topiknya apakah apa ini Bang? betul. Kok kita Oh, bahas ini itu? saya bentar, saya mau menjelaskan dulu bentar. Nah, Ya, makanya biar topiknya nanti apa ya? iya, makanya biar Ya nyambung ke jadi memang topik. tidak konsisten lagi itu. Biar nyambung ke topik saya jelasin dulu. Jadi katanya nggak boleh motong. Nah, di sini ternyata ya, ketika menjelaskan ternyata gimana jawaban Syekh? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau betul bahwasanya Imam Al-Bukhari itu mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah dengan bil mulki. Makanya kemudian di sini beliau mengatakan, nih Asy-Syekh, jazakallahu khairan anta sami'ta minni syak fi ayyakul al-Bukhari hadhil kalimah li'annahu bahwasanya ayat wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ay mulkahu yang ditakwil oleh Al-Bukhari dengan mulkahu, ya akhi, hei saudaraku, hadza ma yaquluhu, ini yang dikatakan oleh orang Bukhari itu la yaquluhu muslimun wa mu'minun, tidaklah dikatakan oleh seorang muslim ataupun orang mukmin. Bagaimana teman-teman? Sekelas Syekh Nasiruddin Al-Albani mengkafirkan siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Jedor. Ini gimana? Kok saya itu bingung. Antum bisa memuji-muji Albani sedangkan sekelas Albani mengkafirkan Imam Al-Bukhari. Keluar dia, turun dia. Astagfirullahaladzim. Nggak kuat turun dia. Izin Bang ya, Wahabi itu memang saya ini Wahabi Bang, ajaran iblis, pengikut ISIS Bang emang. Jangan ini bahaya ini di Indonesia ini, teroris Wahabi ini. Mungkin mental mungkin. Sementara dinaikkan lagi. Oh,